Ya, roh yang ada di dalam Yesus itulah Roh Kudus, saudara. Makanya kita percaya Yesus adalah Sang Allah sendiri. Karena begitu roh itu masuk ke dalam Yesus, maka hiduplah Yesus. Ya. Nah, ini disangkal oleh imam kepala dan diberitakan kabar bohong sampai dengan akhirnya terang-terangan di zamannya Muhammad. Terang-terangan dinyatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Ya, di zaman Muhammad terang-terangan ya diberi cerita-cerita dusta, penyangkalan tentang penebusan. Jadi intinya Islam itu dengan terang-terangan menyangkal penebusan. Ya. Islam itu terang-terangan menyangkal penebusan. Itulah sebabnya ketika Anda sudah dibaptis, Anda berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu tiba-tiba Anda menjadi Buddha, Hindu, kejawen, atau Anda tidak ke gereja, Anda jadi ateis. Ketika Anda balik lagi, Anda tidak perlu ya untuk dibaptis ulang. Walaupun kalau Anda mau dibaptis ulang juga lebih baik. Tetapi ketika Anda menjadi Islam, bersyahadat kepada Muhammad, ya, bahwa kamu percaya kepada Muhammad, bahwa kamu percaya kepada Allahnya Muhammad, maka Anda harus dibaptis ulang, itulah yang namanya murtad. Anda diceraikan dari Tuhan. Karena di dalam pengakuan iman kepada Muhammad, Anda menyangkal kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus. Dan itu adalah misi yang paling mengerikan dan misi dari penyesatan yang paling berhasil. Misi penyesatan yang paling berhasil, saudara. Sepertiga dunia telah menyangkal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sepertiga dunia menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Sepertiga dunia disesatkan oleh iblis. Karena iblis tidak ingin Anda diselamatkan. Bishop-bishop ini dikasih uang persis seperti gereja GPDI, anggota dan semua anggota PGPI, saudara. Persis gereja-gereja PGPI yang menerima uangnya seorang khalifah bernama Anies Baswedan. Itu terjadi, saudara. Jadi Anda jemaat dari gereja-gereja PGPI, sekarang Anda sedang ya dikhianati oleh pendeta-pendetamu, terutama GPDI dan Gilbert. Ya, karena kemarin Betani dan Erastus Sabdono sudah statement menolak, ya. Tetapi GPDI dan Gilbert dia terima uang itu, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Lihat ya, saudara. Hari ini judulnya adalah benteng terakhir kerajaan iblis. Ya, saudara. Sebelum nanti ada masa damai, ya, ada masa damai. Ada benteng terakhir kerajaan iblis. Tadi Anda baca di dalam 1 Tesalonika 5, sebentar, 1 Tesalonika 5, ayat yang ke 3, ya 3 ya. Ada masa damai. Ya, lalu tiba-tiba sakit bersalin. Atau tadi dijelaskan adalah aniaya ya. Saudara, nanti dunia akan mengalami masa damai, saudara. Sebentar, ya. Mengalami masa damai yang luar biasa. Kita dulu sudah belajar bahwa Wahyu 13 adalah cikal bakal atau lahirnya Islam menjelang antikristus. Islam ini antikristus ya, saudara. Nah, kedurhakaan tadi kalau Anda membaca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12,
kedurhakaan secara rahasia, diam-diam, atau ya tidak kasat mata yang dimaksud gitu ya. Dari zaman kebangkitan Yesus, para orang Yahudi menyebarkan berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Apakah itu? Ya, kedurhakaan. Semua dosa, saudara, semua dosa itu ya ada obatnya, saudara. Semua dosa itu ada obatnya, ya. Dan tidak menjadikan Anda menjadi musuh Allah seketika itu juga. Enggak, saudara. Semua dosa itu Anda bisa bertobat, saudara. Semua dosa itu Anda bisa minta ampun. Kecuali ketika Anda dosa kedurhakaan menentang Roh Kudus. Ya. Kuasa Roh Kudus, saudara. Apa itu kuasa Roh Kudus? Yaitu kematian dan kebangkitan Yesus di salib, saudara. Ini adalah berita yang paling penting dari masa ke masa, dari zaman Adam sampai dengan akhir zaman nanti. Ya, makanya Paulus memberikan tandas Roma 10 ayat 9. Yesus adalah Tuhan dan Allah telah, bukan akan ya, telah, saudara. Itu past tense, di waktu lampau. Bahwa Allah telah membagikan Yesus. Bahwa Roh Kudus itu, Allah kan Roh Kudus kan, membagikan Yesus. Ya, roh yang ada di dalam Yesus itulah Roh Kudus, saudara. Makanya kita percaya Yesus adalah Sang Allah sendiri. Karena begitu roh itu masuk ke dalam Yesus, maka hiduplah Yesus. Ya. Nah, ini disangkal oleh imam kepala dan diberitakan kabar bohong sampai dengan akhirnya terang-terangan di zamannya Muhammad. Terang-terangan dinyatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Ya, di zaman Muhammad terang-terangan ya diberi cerita-cerita dusta, penyangkalan tentang penebusan. Jadi intinya Islam itu dengan terang-terangan menyangkal penebusan. Ya. Islam itu terang-terangan menyangkal penebusan. Itulah sebabnya ketika Anda sudah dibaptis, Anda berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu tiba-tiba Anda menjadi Buddha, Hindu, kejawen, atau Anda tidak ke gereja, Anda jadi ateis. Ketika Anda balik lagi, Anda tidak perlu ya untuk dibaptis ulang. Walaupun kalau Anda mau dibaptis ulang juga lebih baik. Tetapi ketika Anda menjadi Islam, bersyahadat kepada Muhammad, ya, bahwa kamu percaya kepada Muhammad, bahwa kamu percaya kepada Allahnya Muhammad, maka Anda harus dibaptis ulang. Itulah yang namanya murtad. Anda diceraikan dari Tuhan. Karena di dalam pengakuan iman kepada Muhammad, Anda menyangkal kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus. Dan itu adalah misi yang paling mengerikan dan misi dari penyesatan yang paling berhasil. Misi penyesatan yang paling berhasil, saudara. Sepertiga dunia telah menyangkal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sepertiga dunia menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Sepertiga dunia disesatkan oleh iblis. Karena iblis tidak ingin Anda diselamatkan. Sedangkan Anda hanya bisa diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah apabila Anda percaya dengan penebusan, bahwa Anda ditebus, bahwa Anda direkonsiliasikan melalui Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya ketika tiba-tiba abad ke-7 dan ke-8 Islam itu muncul, bahwa mereka adalah generasi dari Torah, Injil, dan Quran.
dirangkum jadi satu. Sedangkan ceritanya di dalamnya beda semua dengan apa yang ada di dalam Torah, ceritanya beda semua dengan apa yang ada di dalam Alkitab Kristen. Ya, mengapa? Karena memang tujuannya adalah untuk menyimpangkan, untuk mengelaburkan cerita yang sesungguhnya. Cerita yang sesungguhnya dibenamkan, begitu Anda diislamkan, begitu sebuah negara diislamkan, maka sejarahnya dikaburkan. Semua negara-negara Islam, semua pasukan-pasukan Islam, tentara Islam, semua penguasa Islam masuk ke sebuah negara, dia akan hancurkan, dia akan rubah, dia akan hancurkan arkeologinya, monumen-monumennya dengan alasan itu berhala, ya, dengan alasan itu berhala, saudara, togut. Terus najis, kafir. Lalu sejarahnya ditulis ulang dengan menciptakan sejarah baru. Sehingga Anda sama sekali nggak ngerti. Kalau tidak ada orang-orang Jerman yang ada di Mesopotamia, maka orang Irak, orang Iran, orang Syria tidak akan pernah mengerti bahwa nenek moyang mereka dulu semuanya adalah para penyembah dewa bulan, saudara. Penyembah bulan sabit. Ya, dewa Sin, dewa Nana. Mereka nggak akan ngerti, saudara. Dan itu semua arkeologi yang ada di permukaan tanah mereka sudah dihancurkan. Tapi orang Jerman tahun 1800 datang ke sana. Dia gali sampai 20 meter ke bawah tanah. Sampai 50 meter ke bawah tanah digali, saudara. Satu kota diangkat semua ke Museum Insel Berlin. Digali dan diangkat, saudara. Satu kota Babel itu, Babilonia. Dari zamannya penaklukan Syria, ya, Asyur Banipal, Edo Syaradan, ya, sampai ke zaman Nebukadnezar, sampai Raja Babel terakhir Nabonidus, saudara. Itu diangkut semua dibawa ke Museum Insel Berlin. Anda yang tinggal di Jerman, kalau bisa ke sana ngelihat bagus. Tapi saya sudah pernah bikinkan videonya, ya, Spirit of Babel. Bagus. Nah, kita balik. Karena tujuannya Islam adalah mengacaukan, menghapus semua sejarah di muka bumi ini diganti dengan kebohongan yang baru, saudara. Dan cara ini ditiru oleh Hitler, ya, Joseph Goebbels itu, ya, Joseph Goebbels, siapa namanya, ya, menteri jenderal propaganda Hitler Nazi. Ya, bahwa kebohongan yang diucapkan terus-menerus dan dengan dahsyat ya akan menggantikan kebenaran, sehingga kebohongan itu, dusta itu akan menjadi kebenaran. Dan itu terjadi. Semua wilayah-wilayah dikuasai, wilayah-wilayah Kristen dikuasai oleh Islam, sejarahnya dihapus, saudara. Arkeologinya dihancurkan, sejarahnya dihapus, replace dengan Islam. Seakan-akan semua itu berasal dari keturunan Nabi. Semuanya ngaku-ngaku keturunan Nabi. Menteri-menterinya semuanya diganti, saudara. Mereka menguasai semuanya, ganti. Termasuk Indonesia sudah mulai dilakukan. Anda tahu, ya, kalau Aceh, ya, dulunya adalah orang kafir, bukan orang Islam. Anda tahu kalau di Jawa dulunya adalah penyembah berhala. Mereka semua pengikut kejawen atau agama-agama leluhur, tapi semuanya dikatakan enggak, Borobudur itu yang bangun Nabi Sulaiman. Ya, Gajah Mada itu agamanya Islam. Dibalik semuanya, dan mereka sempat mau menghancurkan Borobudur, saudara. Tahun 1986 kita ingat Borobudur dibom, ya, sepertiga rusak, ya, Borobudur itu, ya. Rusak sisi bagian mana itu, rusak, hancur, saudara. Dibom. Kenapa? Memang mau dihancur, karena mereka gagal menghancurkan, maka mereka bikin sejarah baru. Cerita yang bohong, saudara. Nah, bagaimana Islam bisa menguasai, saudara, daerah-daerah Kristen? Dibantu oleh bishop-bishop Kristen. Mengapa? Karena bishop Kristen ini dikasih uang, saudara. Bishop ini dikasih uang persis seperti gereja GPDI, anggota dan semua anggota PGPI, saudara.
Persis gereja-gereja PGPI yang menerima uangnya seorang khalifah bernama Anies Baswedan. Itu terjadi, saudara. Jadi Anda jemaat dari gereja-gereja PGPI, sekarang Anda sedang dikhianati oleh pendeta-pendetamu, terutama GPDI dan Gilbert. Ya, karena kemarin Betani dan Erastus Sabdono sudah statement menolak, ya. Tetapi GPDI dan Gilbert dia terima uang itu, saudara. Nah, Islam tidak akan menguasai Bizantin kalau tidak ada bishop-bishop Kristen yang berkhianat. Anda sekarang ini sedang dikhianati oleh pendeta-pendetamu, saudara. Karena pendeta-pendetamu mencari uang, bukan mau mengajarkan kebenaran. Itulah sebabnya saya menghimbau Anda untuk meninggalkan Gilbert dan GPDI. Sebab kalau Anda terjebak di dalam khotbah mereka yang memukau, Anda akan disesatkan pelan-pelan, lalu Indonesia akan menjadi negara Islam terbesar di dunia. Katakan, kalau Anda berzina, Anda pelacur, kalau Anda minum alkohol, Anda ketergantungan obat, Anda judi, semua ada obatnya. Tapi kalau saudara sudah jadi Islam radikal, nggak ada obatnya, saudara. Ya, mabuk alkohol, mabuk narkoba, mabuk perempuan, mabuk judi, selalu ada batasnya, ada mentoknya, saudara. Mabuk agama itu nggak ada batasnya. Bahkan Anda sudah hancur-hancuran pun tidak akan ada batasnya, saudara. Itu sudah terjadi. Di semua di mana Islam masuk, di situ hancur, saudara. Arab Saudi sama Dubai kok bagus, Pak? Arab Saudi sama Dubai yang bangun adalah Amerika, saudara, dan Inggris. Ya, Amerika dan Eropa. Mereka kompromi, cuman Anda nggak tahu. Arab Saudi itu baru bangun tahun 70, saudara. Ya, Dubai itu baru dibangun tahun 70, Qatar semua ya, baru tahun 70, 1970, sebelumnya mereka hancur. Seluruh dunia begitu Islam masuk, menguasai politik, yang menguasai semuanya, hancur, saudara. Islamofobia bukan, saya lagi cerita realistis. Realita, saudara. Ya, itu kenyataan. Anda boleh percaya, boleh enggak. Saya cerita kenyataan. Itulah sebabnya di mana Islam itu masuk, kemudian tadinya mereka kelihatannya baik, saudara. Mereka mempropagandakan sampai hari ini di Arab Anda dibagi-bagi makanan gratis, saudara. Dibagi makanan gratis di Arab. Bahkan ya ada pangeran Arab yang ada rakyatnya yang mobilnya rusak diganti baru sama pangeran Arab. Ya, tapi Anda tidak boleh ngomong. Anda tidak boleh komplain. Tidak boleh bicara negatif sedikit pun terhadap pemerintah. Berani Anda ngomong jelek, langsung besok mati, saudara. Anda tidak diberi kebebasan. Anda dikasih makan persis kayak ternak. Seperti Anda kalau punya anjing di dalam kandang. Kalau Anda punya harimau di dalam kandang. Kasih makan terus, saudara. Ya itulah. Ada kebebasan nggak ada. Kandangnya 5 kali 6 meter. Anda tiap hari kasih makan dia dengan daging, saudara. Dan itu baru terjadi tahun 1970. Dulunya enggak, kere. Wanita-wanita dijual, dijadikan budak seks. Bahkan ada yang vaginanya ditato, saudara. Tato vagina itu ya, pemiliknya, nama pemiliknya. Itu beneran, saudara ya. Saya nggak bohong ya, Anda boleh cek semua ada di internet yang saya ngomong ini. Di internet yang resmi ya. Kenapa KTT G20 yang tahun 2021 kemarin sempat mau diboikot? Karena ada perbudakan seks, ada penindasan terhadap hak-hak para wanita di Arab Saudi, saudara. Kan KTT-nya kan di Arab Saudi, itu pernah mau diboikot. Itu fakta, saudara. Pelanggaran HAM yang berat
di Arab Saudi, di negara-negara Islam. Nah, saya lagi kasih tahu kepada Anda pada malam hari ini di Indonesia, ya, bagaimana Indonesia ya menjadi terbelakang ketika menjadi Islam. Sebelum Islam masuk Indonesia, sebelum Islam masuk Nusantara, tidak ada satupun tanah di wilayah Nusantara yang berhasil diduduki oleh negara manapun di dunia ini. Ya, nggak ada. Sudah pernah kita bahas ya. Nggak ada. Begitu Islam masuk, Demak masuk, hari Demak itu menyatakan sebagai kesultanan, hari itu juga Nusantara diduduki oleh Belanda. Hari Tidore Ternate menyatakan diri sebagai kesultanan Islam, hari itu juga mereka diduduki oleh Spanyol dan Portugis. Ya, hari Kesultanan Aceh itu menyatakan diri, hari itu juga mereka dikuasai oleh Inggris dan Belanda. Dan akhirnya seluruh Nusantara, yang terakhir siapa yang belum dikuasai? Ya, Manado dan Bali, Papua. Ya, padahal Papua yang paling kaya, saudara. Ya, tapi akhirnya dikuasai oleh Islam Indonesia, diislamkan dengan paksa. Nah, saudara, di abad ke-21 ini Islam rontok, saudara. Ya, di Arab Saudi mereka kemudian buru-buru cepat-cepat menyingkirkan Islam dari negaranya. Mereka sadar, saudara. Dan ulama-ulama ini lari, saudara, dari Saudi pergi ke Indonesia. Mereka melihat Indonesia adalah orang-orang yang bodoh. Dan mereka mau mengislamkan Indonesia ini, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Pendeta-pendetanya mulai dibujuk rayu dengan uang. Anda jemaat dicekoki terus, saudara, dengan berkat tanpa Anda menyadari bahwa para gembala Anda adalah gembala upahan. Ya. Bahkan beberapa pendeta melarikan uangnya ke Amerika, saudara. Ya. Kalau saya malah kita kirim uang, saudara, ke Indonesia. Bukannya malah melarikan. Beda, saudara. Nah, sekarang Anda lihat Iran. Seharusnya Iran menjadi benteng Islam dunia. Negara Islam yang punya nuklir cuma Iran, saudara. Tapi hari ini diambang kehancuran, saudara. Maka Iran buru-buru merapat ke Rusia. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Ukraina dibom sama Iran. Ya kan, untuk menunjukkan dukungannya kepada Rusia. Mereka ingin membuat perang dunia ketiga. Apakah berhasil? Tidak akan berhasil. Dunia akan aman, percaya saya. Iran akan rontok. Dunia akan aman. Ya, tahun kemarin 1.500 orang dibunuh. Hari Jumat kemarin sudah 1.000 orang dibunuh di Iran, saudara. Dan ini demo yang paling lama, paling panjang, saudara. Masih belum selesai, saudara. Dan di Eropa masih terus gelombang demo itu sekarang malah disiarkan di radio-radio. Didukung ya, pengumuman kita mau bikin demo tanggal sekian. Ya, di radio itu tiap hari saya dengar ya, pengumuman untuk supaya demo itu. Dan berita-berita itu diliput terus, saudara. Indonesia nggak ada. Indonesia senyap, saudara. Pemerintahnya senyap. Di sini pemerintahnya udah ribut, saudara. Indonesia senyap. Karena Iran adalah salah satu benteng yang kuat bagi Islam. Tapi hari ini Islamnya dilenyapkan, saudara. Itu akan dilenyapkan dari Iran. Selesai sudah. Mana lagi? Saudi sudah sekuler sekarang. Ya, Saudi sudah sekuler.
Iran sudah lenyap, mau mana lagi saudara? Indonesia, sasaran yang paling kuat. Dan para orang-orang jahat ini sudah ada di Indonesia untuk sponsorin Anies, ya kan? Dan pendeta-pendetamu, gembala-gembalamu berkhianat, mengkhianatimu, saudara. Dibeli, sudah dibeli. Gilbert dan PGP itu sudah dibeli ya sama Anies ya. Serius ya, saya nggak main-main. Info A1 sudah saya tunjukkan, sudah saya buktikan semuanya. Ya, hati-hati. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Semuanya kan damai, 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 tenang, saudara. Percaya saya, ya. Semuanya kan damai, tenang. Kecuali Indonesia akan ruwet, saudara. Akan hancur. Indonesia akan hancur, saudara. Akan terpecah-pecah negaranya. Sebab di mana ada Islam berada, hancur negaranya. Ruwet. Akan pecah negaranya, porak-poranda. Dan Anda akan datang ke Eropa minta suaka. Anda akan pergi ke Amerika minta suaka. Nah, saya akan nuangin sop buat Anda, saudara. Saya nggak nakut-nakutin ya. Balik lagi. Saya sedang warning kepada Anda. Oh, ini khotbah khusus ya hari ini ya. Khotbah khusus wadah kenabian, saudara. Serem ya? Banget. Seremnya serem banget. Ya, seremnya banget, pakai banget. Oh, Anies nggak mungkin menang, kata Muri Wali. Kemarin saya debat sama Muri Wali. Ya, nanti kita mau ini lagi, mau bicara lagi. Saya mau samperin lagi. Muri Wali ngomong nggak mungkin Anies menang. Ya, waktu Pilgub Anies melawan Ahok, ya ingat pilihan gubernur, Anies ketinggalan jauh, nggak ada apa-apa. Begitu putaran kedua, Anies menang, saudara. Putaran pertama nggak ada yang mau pilih Anies. Putaran kedua Anies menang telak, saudara. Anggap putaran pertama nggak ada yang pilih Anies, sedikit. Putaran kedua Anies menang telak. Ya, kenapa? Karena gereja-gereja pilih Anies. Suaranya pindah ke Anies semua. Kenapa? Karena Ahok tidak kompromi dengan gereja yang korup. Ya, makanya kan Yosua TU pernah diomelin kan sama si Ahok itu kan. Anda tahu nggak videonya Yosua TU diomelin sama Ahok? Itu viral itu ya. Makanya Yosua TU dendam banget sama Ahok tuh, si Yosua TU itu. Dendam banget tuh si Yosua TU kan. Pendeta-pendeta akan kompromi, saudara. Iya. Lihat ya, Anda lihat YouTubers-YouTubers yang sudah merapat ke Islam, kompromi dengan Islam, tinggalkan, saudara. Jangan kompromi. Makanya ya, saya begitu ada orang kita yang sudah merapat ke Islam, kalau dia nyerang kita, dia nggak merapat ke Islam, saya masa bodoh, saudara. Anggap angin lalu. Begitu dia merapat ke Islam, musuh. Nah, kita harus tegas, nggak boleh kasih salam pun nggak, jangan. Makanya saya bilang sama pengurus, jangan terima orang ini di rumahmu. Mereka adalah musuh, saudara. Ya, jangan terima, memberi salam pun nggak boleh. Ya, apalagi terima di rumahnya. Hati-hati, saudara. Orang-orang ini sudah merapat ke orang Islam. Jangan pernah terima di rumahmu. Nanti kamu akan menjadi sama dengan mereka, menjadi orang munafik. Serius ya? Oh, saya nggak bercanda. Itu firman Tuhan bilang ya. Ini kan dulu perdebatan saya dengan Ustadz Masihud. Ya. Ustadz Masihud kan bilang ini kan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa, saudara? Kasih Kristus, saudara. Dia merapat ke orang Islam, artinya apa dia, saudara? Dia siap untuk mengkhianati kita.
Dia setuju dengan orang-orang yang menyangkal Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk menyerang orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan kamu terima dia di rumahmu, jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau Anda memberi salam kepada Gilbert dan si PGPI ini, pendeta-pendeta GPDI, Anda sedang terlibat dalam perbuatannya yang jahat, saudara. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ingat, Bizantin jatuh ke tangan Islam karena bishop-bishop Kristen yang berkhianat ini. Nggak bisa Bizantin ditembus kalau nggak ada pengkhianat di dalamnya, saudara. Yang bukain gerbangnya, yang lepasin ini ya, saudara ya, yang memberikan informasi semuanya. Itu semua bishop-bishop Kristen, saudara. Dan orang-orang Kristen yang capek karena pendetanya korup, mereka sudah nggak mau jadi Kristen lagi. Karena pendetanya mata duitan, mereka belum lahir baru semuanya juga. Karena mereka dibimbing oleh pendeta yang belum lahir baru. Sehingga mereka juga nggak lahir baru. Mereka pikir mereka sudah Kristen, belum. Mereka bukan Kristen. Firman Tuhan keras sekali, saudara. Saya mengingatkan kepada Anda semua. Ya, jangan terima pendeta-pendeta ini di rumahmu, apalagi kamu yang datang ke sana. Apalagi amit-amit, saudara. Makanya saya ada dasarnya, tinggalkan Gilbert, tinggalkan GPDI. Ya. Tinggalkan gereja-gereja yang terima bantuan boti itu, saudara. Tinggalkan. Mereka orang-orang jahat yang akan jual Anda, saudara, kepada Islam, kepada khilafah. Hati-hati ya. Mereka semua mengklaim mereka disuruh Tuhan, sama dengan nabi-nabi palsu. Mereka mengklaim, dari buahnya kamu akan tahu, saudara, buahnya apa? Di sini buahnya jelas, di sana buahnya apa, saudara? Nggak ada. Pendetanya tambah kaya, jemaatnya tetap melarat, yang nggak bisa bayar token listrik tetap nggak bisa bayar token listrik. Anda diporotin habis-habisan sama mereka. Hati-hati. Saya bukan anti kalau kita mau kerja politik. Oh enggak, saudara ya. Enggak. Tapi saya lagi cerita firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, persis kejadiannya. Tinggalkan GBDI, tinggalkan Gilbert. Karena Anda akan dikhianati oleh mereka. Mereka ya diperalat oleh khilafah untuk menjadi benteng terakhir kerajaan iblis di muka bumi ini. Mereka tidak mau dunia itu menjadi aman, tenang, damai. Mereka nggak mau, saudara. Karena makin ruwet, ya. Saudara tahu rahasianya bisnis gereja? Tak kasih tahu rahasia bisnis gereja. Makin ruwet, ya, gereja makin laris, saudara. Makin ruwet suatu negara, ya, gerejanya makin laris. Karena orang akan mencari agama. Lalu pendetanya bilang apa? Atau ustadznya, ayo bayar, kamu kasih duit, supaya hatimu tenang, damai, sejahtera, supaya ada berkat Tuhan. Kasih duit ke siapa? Kasih duit ke pendeta, kasih duit ke ustadz. Mereka tambah kaya, Anda tambah kere. Mereka tambah kaya, Anda tambah kere. Tetapi Pastor Paul, Nabi ke-26, berkata apa? Berikan uangmu ke Damaris untuk kasih makan orang-orang yang miskin ini. Apakah Pastor Paul mencari uang buat dirinya sendiri? Tidak. Itulah buah yang saya tunjukkan kepada Anda. Ya, apakah saya cari uang buat saya sendiri? Pernah nggak saya minta uang buat hidup saya? Enggak. Ibu saya meninggal pun saya nggak minta sumbangan sama Anda. Ibu saya meninggal pun saya nggak minta sumbangan untuk Anda, saudara. Habisnya hampir 100 juta ya, 70 lebih itu ya. Hampir 100 juta, 80-an lah.
ya sama pernik-pernik bikin sampai surat kematian itu sekitar 83 jutaan. Pernah saya minta uang sama Anda? Nggak pernah, saudara. Saya tidak pernah minta uang untuk pribadi saya. Untuk menolong sesama, sering. Tapi untuk pribadi saya tidak pernah. Apakah saya tidak butuh uang? Butuh. Mengapa saya nggak minta Tuhan berkati saya dengan cara yang ajaib tanpa saya harus meminta-minta kepada Anda? Itu buah yang saya berikan kepada Anda. Dari buahnya kita tahu ini orang benar apa enggak, saudara. Teladanilah saya seperti saya teladani Kristus. Apa yang terjadi kalau Anda main-main? Ya, kalau Anda main-main, ya, saya kasih tahu ya, bisnis gereja akan sepi ketika negara makmur, saudara. Bisnis agama itu sepi kalau negaranya makmur, saudara. Contohnya di mana? Di Eropa. Makmur negaranya. Bisnis agama sepi. Ya. Sepi. Makmur negaranya. Ya. Bisnis gereja, bisnis agama, bisnis masjid akan rame kalau negaranya kere, kalau negaranya keos. Makin keos negara, gereja makin kaya pendetanya. Ingat kerusuhan Mei, ya, gereja menuai banyak kekayaan. Saya tidak main-main, saudara ya. Saya tidak main-main. Makanya jangan tabur uang Anda di gedung gereja yang tidak ngajarin Anda untuk diakonia. Ya, di GPDI, di Gilbert, apalagi mereka terima uang dari khilafah, saudara. Mereka dibeli, mereka akan mengkhianatimu. Taburlah uangmu di Yayasan Damaris, di mana uangmu itu disalurkan kepada orang miskin. Ya, dan kita akan mewujudkan dunia yang damai, Indonesia yang aman, sejahtera, tenang, aman. Oh, nanti gereja sepi, nggak apa-apa. Karena kita tidak berbisnis. Biarkan orang datang kepada Tuhan sesuai dengan pilihannya, bukan dengan paksaan. Kita mewujudkan damai, tenang. Sebelum nanti masa antikris itu datang. Antikris itu menyatakan dirinya. Tadi 2 Tesalonika 2. Kenapa? Karena nanti akan ada saatnya, ya, Roh Kudus itu diangkat dari muka bumi ini. Mengapa diangkat dari muka bumi ini, saudara? Ya, karena sudah nggak ada lagi rema. Orang menolak Yesus, ya kan? Kan ketika nanti di masa damai kan orang menolak agama, semua kan? Nah, lalu orang yang saleh akan makin saleh karena dia punya Yesus, ya kan? Saleh makin saleh, yang jahat makin jahat. Orang Islam yang akan menolak Yesus, dia akan menghancurkan itu perdamaian. Lalu dunia keos, orang akan cari Tuhan, tapi orang sudah terlanjur tolak. Maka Islam yang akan menguasai dunia, dia akan menyatakan dirinya. Ya, jangan ikut Yesus. Memang yang benar itu Islam. Islam itu realistis. Ya, mata ganti mata. Laki-laki boleh punya istri 4. Memuaskan nafsu itu adalah realistis, saudara. Memuaskan nafsu, tapi dibatasi. Ya, kalau di dalam kekristenan, Anda tidak boleh memuaskan nafsumu. Anda harus kelola nafsumu. Dalam Islam Anda puaskan, karena orientasi surganya adalah seks, nafsu. Yang perempuan katanya diiming-imingi berlian, yang laki-laki diimingi dengan vagina. Pemuasan nafsu, saudara. Dan itu yang terjadi. Di kita masa damai,
Ya, masa antikristus itu datang, saudara, selama 7 tahun. Tetapi kita punya Roh Kudus, sama kembali ke dalam perjanjian lama, yang punya Roh Kudus hanya para nabi. Yang punya rema hanya para nabi, karena percaya kepada Yesus. Itu yang terjadi nanti, saudara ya. Diulang lagi nanti dengarkannya ya, supaya Anda paham. Ya, supaya Anda paham yang Anda pelajari malam ini ya. Itu nanti pelajaran lengkapnya, ini Anda harus kumpulin ya khotbah-khotbah antikristus. Nanti saya bikinkan jadi satu playlist khotbah tentang antikristus akhir zaman ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.